Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam rangka kita meraih kebaikan insyaallah, yang mana kita insya Allah akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting bagi kita umat Islam, yaitu pelajaran tentang bahasa Arab. Yang mana kita semua tahu bahwasanya dengan bahasa inilah insya Allah kita akan bisa semakin memahami dan semakin mengerti apa yang menjadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi maksud daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita menata hati kita, menata niat kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk kita mempelajari ilmu yang sangat penting ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Dr. Fi Abdul Rahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-12 kitab jilid yang kedua. Berarti insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pelajaran yang baru, yaitu Ad-Darsu As-Salisa Asyara, di pelajaran yang ke-13, Ad-Darsu As-Salisa Asyara. Nah, baik, silakan bisa dibuka bukunya ya, kitab jilid kedua halaman 91. Ya, pelajaran ke-13 halaman 91. Nah, baik. Di awal pelajaran ke-13 ini, mu'alif menyampaikan kepada kita sebuah tabel ya, yang dimana di dalam tabel tersebut berisi tentang kata kerja, yaitu bentuk mudhari ya, dalam bahasa Arabnya fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari yang kemudian disandingkan dengan pelaku yang berbeda-beda. Nah, jadi fi'il mudhari itu kan pekerjaan ya, maka ada yang mengerjakan. Ya, yang mengerjakan itu namanya fa'il. Nah, ketika fa'ilnya itu berbeda, maka fi'ilnya itu juga berbeda. Nah, kita lihat misalkan contohnya. Jadi kalau misalkan dalam bahasa kita ya, dalam bahasa Indonesia, ini kan di sini kita ambil contoh kata dhahaba ya, yadhhabu, artinya pergi ya, pergi. Nah, kalau dalam bahasa kita misalkan 1-2 orang laki perempuan gitu, kalau pergi ya sama semuanya dengan kata kerja pergi. Akan tapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau misalkan 1 orang itu dengan kata apa, kemudian 2 orang dengan kata apa, ya. Nah, atau misalkan dengan laki-laki perempuan itu juga berbeda. Nah, bedanya seperti apa? Nah, seperti yang kita bisa lihat di dalam tabel halaman 91 ini. Nah, silakan diperhatikan tabelnya halaman 91. Nah, di kolom paling kanan di sana mu'alif menyampaikan kepada kita ada kata al-ghaib, kemudian al-mukhatab dan al-mutakallim. Ya. Al-ghaib, al-mukhatab dan mutakallim, yaitu al-ghaib itu adalah orang ketiga ya, orang ketiga atau orang yang dibicarakan. Nah, lalu al-mukhatab itu orang kedua atau orang yang diajak bicara. Nah, terus kemudian ada al-mutakallim, itu orang pertama atau orang yang berbicara. Nah, itu bedanya antara al-ghaib, al-mukhatab dan al-mutakallim. Nah, dari masing-masing ini ya, apakah al-ghaib, al-mukhatab atau al-mutakallim itu ada laki-laki atau perempuan. Laki-laki itu al-mudzakkar, perempuannya al-muannas ya. Al-mudzakkar dan al-muannas. Nah, lalu kemudian dari masing-masing ini kata ini juga terdiri dari ada yang tunggal, ada yang dua dan ada yang jamak. Tetapi di sini pembahasannya fokus hanya kepada yang tunggal dan yang jamak saja. Ya, yang tunggal dengan yang jamak. Nah, baik. Nah, coba sekarang kita perhatikan apa bedanya dari masing-masing tersebut. Nah, jadi kalau misalkan mau dimudahkan, ya untuk kata ganti ya lebih mudah supaya kita mudah mengingat ya. Untuk kata ganti al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad ya. Al-ghaib orang ketiga, al-mudzakkar laki-laki, al-mufrad itu tunggal, ya maka itu disebut dengan kata ganti apa? Huwa ya, huwa. Ya.
Jadi kan kalau dalam amsal tasrifiyah itu kita mengenal ada 14 domir ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, dari ke 14 itu, nah di sini disebutkan hanya 12 ya. Yang 12 tidak disebutkan, yaitu yang untuk duanya. Nah, yaitu yang huma dan antuma. Nah sekarang yang huwa itu yang mana? Yang huwa itu adalah yang al-ghaib, al-mudzakkar, al-mufrad itu huwa. Jadi kolom kalau diberi nomor, kolom ini kan ada 12 ya. 12 hamidun yadhabu. Nah, ini hamidun itu huwa ya, huwa. Kata gantinya untuk hamidun adalah huwa. Nah, terus untuk yang al-ghaib, al-mudzakkar, al-jama' ya. Itu di sana ada hamidun wa aliyun wa hashimun. Ya, 3 ya. Ini kalau diganti dengan dhamir atau kata ganti, maka ini diganti dengan hum ya, hum. Nah, kalau hum, kata kerjanya bagaimana? Yaitu hum yadhabuna ya, hum yadhabuna. Ya, beda ya, kalau huwa yadhabu, hum yadhabuna. Nah, di sini disebutkan dengan namanya ya, supaya memperjelas bagi kita. Jadi kalau jamak itu minimal 3 atau lebih ya. Baik, selanjutnya ada kata al-ghaib, al-mu'annas, al-mufrad. Nah, kalau dalam kata gantinya itu adalah hiya. Hiya, jadi orang ketiga, perempuan tunggal. Jadi dia perempuan. Nah, contohnya di sini adalah Aminatu ya. Aminah itu kan satu orang ya. Aminatu tadhabu ya. Aminah itu dia sedang pergi. Aminatu tadhabu. Aminah sedang pergi. Nah, kalau al-ghaib, al-mu'annas, al-jama' ya, orang ketiga, kemudian perempuan dan dalam bentuk jama' ya, maka di sana misalkan contohnya di situ Aminah wa Maryam wa Zainab, 3 atau lebih ya. Maka di sana kata kerjanya berubah menjadi yadhhabna. Dan untuk domirnya ini, domirnya antara untuk yang perempuan, orang ketiga perempuan jamak ya, al-ghaib, mu'annas, al-jamak ini, maka di sana dengan dhamir kata ganti hunna ya. Jadi Aminah wa Maryam wa Zainab itu bisa diganti dengan hunna. Nah, untuk kata kerjanya dia berubah menjadi yadhhabna. Nah, ini yang bisa diingat-ingat ya. Jadi dari keempat ini sudah kita lihat bedanya. Yadhabu, yadhabuna, tadhabu, yadhabna. Nah, baik, selanjutnya untuk al-mukhatab sekarang. Al-mukhatab yang diajak bicara atau orang kedua. Ya, di al-mukhatab ini untuk laki-laki tunggal, al-mudzakkar, al-mufrad, ya itu kata gantinya adalah anta. Maka di sini ditulis dengan anta, yang diajak bicara anta ya. Anta tadhabu, kamu pergi. Nah, lalu ketika dia menjadi banyak ya, orang kedua laki-laki banyak jamak ya, maka dia menjadi antum, dan kata katanya berubah menjadi antum tadhabuna ya, antum tadhabuna. Lalu kalau perempuan ya, al-mukhatab, al-mu'annas, al-mufrad ya, orang perempuan ya, orang kedua atau yang diajak bicara perempuan tunggal ya, maka kata-katanya adalah anti, kamu seorang perempuan. Nah, kalau anti, maka di sana kata kerja mudhari'nya fi'il mudhari' tadhhabina ya, tadhhabina. Nah, nanti silakan bisa dihafalkan ya bentuk-bentuknya ini. Nah, adapun kalau jamak ya, jamaknya adalah antunna ya, antunna. Kalau antunna maka fi'il mudhari'nya adalah tadhhabna. Nah, tadhhabna. Lalu yang terakhir adalah al-mutakallim ya, di peristiwa yang terakhir al-mutakallim, orang yang berbicara atau orang pertama. Nah, untuk orang pertama ini al-mutakallim, dia laki-laki dan perempuannya sama ya. Kalau tunggalnya ana, jamaknya nahnu. Dan kalau ana, kata kerjanya atau fi'il mudhari'nya adhabu, nahnu adalah nadhabu. Nah, baik. Nah, itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan dari ini maknanya kan sama, sudah kan, artinya sama. Yadhabu itu juga pergi, yadhabuna itu juga pergi, tapi beda pelakunya. Kalau yadhabu, dia seorang laki-laki sedang pergi. Yadhabuna, mereka para laki-laki sedang pergi. Tadhabu, ya tadhabu, dia seorang perempuan sedang pergi. Kalau yadhabna, mereka para perempuan sedang pergi.
Tadhabu, ya kamu seorang laki-laki sedang pergi. Antum ya tadhabuna, kalian para laki-laki sedang pergi. Kalau tadhabina, ya kamu seorang perempuan sedang pergi. Nah, kemudian ada tadhabna, kalian para perempuan sedang pergi. Ya, adhabu, saya sedang pergi. Nadhabu, kami sedang pergi. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini perlu diperhatikan di sana untuk kata tadhabu. Ternyata di situ ada dua ya. Untuk al-ghaib al-mu'annas, yaitu al-mufrad hiya, dan al-mukhatab al-mudzakkar al-mufrad, yaitu anta. Jadi di sana sama tadhabu, sama-sama tadhabu, tapi artinya berbeda. Nah, bagaimana membedakannya ya dilihat nanti dalam konteks kalimatnya. Kalimatnya ini apakah dia ini hiya ataukah anta. Baik, nah. Ini para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenal fi'il mudhari' dari berbagai macam kata atau berbagai macam fa'il ya, berbagai macam pelaku yang berbeda-beda. Nah, untuk selanjutnya langsung ya kita masuk kepada latihannya. Nah, di latihannya silakan dibuka halaman baliknya, halaman ke-92 ya, halaman 92. Nah, di situ di dalam latihan mu'allif menyampaikan kepada kita akmil al-jumal al-atiyah, yaitu sempurnakan kalimat-kalimat berikut ini biwad'i al-fi'il, dengan meletakkan fi'ilnya apa? Dhahaba ya. Fil mudhari' ya, fil mudhari' dalam bentuk mudhari' ya. Jadi dhahabanya bukan madi tapi mudhari'. Ini ba'da istinadihi ila dhamir al-munasib, setelah disandarkan kepada dhamir, itu kata ganti yang sesuai. Nah, kata gantinya tadi sudah kita sebutkan ya. Kita ulang lagi ya lebih jelasnya. Yang itu kalau tadi itu kan hamidun yadhabu, maka diganti dengan dhamir apa? Huwa yadhabu ya, huwa yadhabu. Lalu hamidun wa aliyun wa hashimun yadhabuna, hum yadhabuna. Aminatu tadhabu, hiya tadhabu. Nah, ya. Aminatu wa Maryamu wa Zainabu yadhhabna. Kalau diganti dhamir menjadi hunna yadhhabna. Tapi selanjutnya ya, anta tadhhabu ya, sama dhamirnya sudah anta ya. Antum tadhhabuna, anti tadhhabina, antunna tadhhabna. Baik. Lalu ana adhabu, nahnu nadhhabu. Nah, itu dhamirnya ya, silakan nanti dicocokkan. Nah, sekarang untuk mengerjakan latihan yang pertama ini, maka nanti di masing-masing kalimat dari 1 sampai 10 ini di situ ada pelakunya. Kita ambil contoh misalkan ya nomor 1. Ya, fi ai sa'atin nuqtah ilal jami'ati ya Aisyatu. Di situ ada ya Aisyah yang dipanggil. Nah, Aisyah ini dia menduduki posisi yang mana? Dari 12 dhamir yang tadi sudah kita sebutkan ya. Nah, apakah dia perempuan ya, Aisyah adalah perempuan. Apakah dia orang pertama, orang kedua ya? Kalau ada tanda ya, itu berarti nanti orang kedua. Ya, tinggal dilihat ya, apakah tunggal ataukah jamak. Nah, silakan nanti dicocokkan. Lalu misalkan contoh yang kedua, at-tullabu nuqtah ilal mal'abi ba'da dars. Ini at-tullab. Nah, tullab ini apa? Dia para siswa. Nah, para siswa ini apa? Orang pertama, kedua ataukah ketiga, lalu kemudian dia laki-laki ataukah perempuan. Nah, lalu kemudian dia apakah tunggal atau jamak. Nah, silakan kalau nanti sudah ketemu, silakan dimasukkan dengan kata yang sama, jadi kata dhahaba, tapi sesuai dengan dhamirnya itu. Baik, insya Allah mudah ya. Baik, kalau sudah jelas ya, insya Allah silakan dikerjakan terlebih dahulu ya jawaban-jawaban dari latihan yang pertama ini. Nah, ya. Insya Allah mudah, tinggal dilihat, dicocokkan dengan tabel di halaman sebelumnya, dan mudah-mudahan nanti para pemirsa sekalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Semoga bisa difahami, dan insya Allah nanti kita bahas jawaban latihan pertama ini pada pertemuan berikutnya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan kali ini bisa difahami dan bisa menambah kebaikan untuk kita semuanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini diterima oleh Allah dan diberkahi sehingga menjadikan kebaikan untuk kita semuanya dunia akhirat kelak. Amin. Akhirnya kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa kepada Allah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.